Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu, dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti akan didapati. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan apakah mereka mampu melewati kehidupannya dengan baik atau tidak. Maka dari itu, setiap manusia akan membutuhkan pegangan hidup yang bisa menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup manusia terarah, tentunya dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Agar kita semakin paham tentang Al-Quran dan hadis, yuk simak video pembahasan kali ini. Lagi nih dengan saya Kak Homsatun. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Ayo yang udah baca Al-Quran hari ini siapa aja nih? Oh iya, kalian baca Al-Quran tuh udah tahu manfaatnya belum sih? Udah tahu fungsinya belum sih? Atau kalian cuma membacanya aja tanpa tahu fungsinya? Nah, dalam video pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis beserta fungsinya. Pada video pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini agar teman-teman yang pertama meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yang kedua memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, dan yang ketiga memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Apa sih pengertian dan fungsi Al-Quran? Kok kita dianjurkan untuk membacanya setiap hari? Terus kita juga disuruh melakukan sunnah Rasul biar dapat pahala. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Terus fungsinya apa aja ya? Yuk simak video pembahasan kali ini. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW, susunannya dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran Surat An-Nas. Fungsi Al-Quran antara lain adalah menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara beruntai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan hadis? Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Atau menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Rasulullah SAW. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dilafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Kalian tahu nggak sih keistimewaan dan kelebihan Al-Quran sendiri? Yuk langsung saja kita pelajari keistimewaan Al-Quran dan kelebihannya. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa hingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak pula sukar mengenalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemampuan yang kuat.
Tahu nggak sih, ternyata banyak loh istilah yang disamakan dengan hadis. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu perbedaannya juga. Istilah yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhadisin atau ahli hadis mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatannya, takrir, sifat-sifatnya, dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat sebagai Rasul, seperti bertahan di Gua Hira maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui pengertian hadis, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian hadis. Hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Jadi hadis qauli ini hadis yang diucapkan ya. Yang kedua adalah hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Jadi hadis fi'li ini adalah perbuatan-perbuatan nabinya. Yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar atau tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, mari kita cermati bagian fungsi Al-Quran ini. Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran antara lain yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami semua materi yang tadi kita pelajari? Kalau belum, diputar ulang ya, agar kalian semakin paham. Nah, kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama untuk menentukan hukum seluruh kehidupan manusia. Dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kewajibannya, kita wajib meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya penjelasan mengenai materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dan kakak harap video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus belajar, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لدانا القاسي والقريب